saya Dr. Wiki. Saat ini saya mendalamin ilmu medis barat dan medis timur. Jadi saya sangat tertarik sekali dengan dunia herbal. Kebetulan diawali dari saat ibu saya terkena satu penyakit dan berobat ke satu negara. Di sana saya berjumpa dengan seorang profesor yang benar-benar menggunakan produk-produk alami untuk mengobati ibu saya. Sehingga dari kondisi itu saya sangat tertarik sekali dan bahkan benar-benar kepengen buat mendalamin produk-produk herbal. Dan kali ini saya pengen berbagi pengetahuan saya tentang masker spirulina. Spirulina ini sebenarnya tumbuhan laut. Jadi spirulina ini punya kandungan-kandungan yang bagus banget buat nutrisi tubuh. Dan sekarang-sekarang ini malah digunakan untuk kecantikan. Dan itu lagi viral banget. Kalau ditanya masker spirulina buat apa, fungsinya banyak banget ya. Salah satunya untuk mengembalikan struktur sel normal kulit manusia. Jadi kalau misalnya contohnya ini kan ada yang karena jerawatan, kulitnya rusak karena minyak yang berlebih, atau mungkin juga bekas-bekas jerawat yang bolong-bolong seperti itu ya. Nah ini bisa banget menggunakan masker spirulina. Bahkan untuk kondisi kulit yang sehat sekalipun, masker spirulina sebenarnya butuh banget. Karena kita sudah terkontaminasi sehari-harinya dengan udara yang kotor, ya, makanan yang mungkin tidak sehat. Jadi sebenarnya selain untuk pengobatan kulit, untuk kecantikan, spirulina sendiri juga sangat-sangat berperan untuk perawatan kulit. Saya merekomendasikan untuk semua orang menggunakan masker spirulina. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun. Bagi saya, kalau benar-benar pengen merawat kulit dan kualitas kecantikan kulitnya, sangat saya sarankan untuk pakai masker spirulina. Karena ini satu-satunya cara yang menurut saya paling efektif buat ngejaga. Paling simple, paling gampang, dan benar-benar berkualitas. Semua jenis kulit memang rata-rata berbeda. Beda orang bisa beda jenis kulit. Apalagi beda gender. Kalau cowok kulitnya mungkin lebih keras ya. Kalau cewek mungkin kulitnya lebih lembut. Apalagi cowok kan lebih sering keringetan. Terus cowok juga lebih sering terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Dan banyak hal yang di kegiatannya dia lakukan. Sehingga lebih rentan. Kondisi ini justru yang membuat cowok sangat harus memakai masker spirulina. Karena melindungi wajah, kulit cowok dari gangguan-gangguan yang bisa menyebabkan jerawatan, kerusakan kulit, dan bisa benar-benar mengambil kegantengan para pria. Spirulina satu-satunya masker saat ini yang saya paling percaya aman banget ya. Karena 100% ekstraksinya itu di bawah suhu 0 derajat dan kandungannya 100% itu benar-benar dibutuhkan untuk kulit, kecantikan, apalagi tubuh manusia. Justru untuk kulit sensitif, ini kondisi yang paling tepat karena masker spirulina itu justru mengembalikan kondisi sensitivitas kulit ke kondisi normal. Jadi perlahan-lahan, karena memang spirulina ini alami banget, akan mengembalikan kondisi kulit yang tadinya sensitif jadi benar-benar normal. Pakai skincare itu bagus ya, cuma kita kembali lagi, ada yang bilang saya sudah pakai nih skincare dari dokter A, boleh nggak dibarengin pakai masker spirulina? Jawab saya, ya boleh aja lah, asal tidak berbarengan, harus dibedain waktunya. Misalnya pakai krimnya malam, ya pakai spirulinanya mungkin sore hari. Bahkan ini bisa menjadikan kondisi yang bagus banget lah, karena bisa berjalan berbarengan. Jadi skincare dari dokternya mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu, sementara spirulina masker akan mempertahankan kealamian kecantikan kulit yang kita punya. Jadi begini, setiap tumbuhan atau buah itu punya kandungan yang dibutuhkan tubuh dan kandungan yang tidak dibutuhkan tubuh. Ya contohnya di spirulina sendiri ya. Spirulina ini punya kandungan yang memang sangat bagus untuk kulit dan tubuh, tapi juga punya kandungan yang tidak bagus. Nah, akhirnya spirulina ini harus diekstraksi dulu. Proses ekstraksi ini yang membuat berpisahnya kandungan yang baik dan kandungan yang tidak baik. Jadi akhirnya spirulina maxima yang diproses sebagai bubuk masker spirulina ini adalah kandungan-kandungan terbaik yang diambil dari spirulina. Enggak, kan bahannya alami.
Pasti nggak ketergantungan. Tapi saran saya harus dipakai terus-menerus. Kenapa? Ya karena kondisi lingkungan seperti udara, air, makanan yang kita jumpai sehari-hari itu bisa membuat tubuh kita menjadi rusak. Makanya kita butuh masker spirulina secara berkesinambungan. Artinya ya perawatan lah sepanjang kita membutuhkan. Kalau untuk hasil pemakaian sih ya setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama. Ya tergantung dari kondisi kulit dan tubuhnya juga. Karena spirulina masker yang diproduksi oleh Tiens dan DCT ini itu mempunyai komposisi 100% herbal atau alami. Jadi kalau herbal atau alami ini dia tidak mempunyai reaktor untuk mempercepat reaksi. Jadi ya kondisi dan tubuh sangat mempengaruhi kecepatan atau lambatnya produk masker spirulina bekerja. Sebaiknya pemakaian spirulina ini paling lama 30 menit karena ditakutkan spirulina ini ketika mengering dia bisa menutup pori-pori. Sejatinya kulit manusia tetap butuh bernafas. Artinya di saat tidur sebaiknya kondisinya tidak memakai apa-apa. Jadi jangan sampai dibawa tidur. Hanya 30 menit dan kalau bisa ditandai dengan keringnya masker spirulina di wajah berarti sudah bisa dibersihkan. Beberapa faktor mungkin bisa menjadi jawaban kenapa pakai masker spirulina kok wajahnya malah jadi parah gitu. Misalnya tambah merah, atau mungkin jadi gatel-gatel, atau mungkin jadi beruntusan gitu. Pertama yang harus diperhatikan sih, apa cairan atau pelarut yang digunakan untuk masker spirulina sendiri. Misalnya menggunakan larutan yang tidak sesuai. Banyak orang yang gunain larutan dari air yang mungkin sudah terkontaminasi dengan bahan kimia. Contohnya air ledeng atau air pam gitu ya. Nah itu kan juga sudah terkontaminasi dengan kimia gitu. Jadi mungkin tidak baik untuk digunakan. Atau mungkin ada beberapa jenis air yang diambil dari sumur itu juga sudah terkontaminasi dengan bahan-bahan logam misalnya. Nah itu juga sangat hati-hati untuk penggunaan masker spirulina. Mungkin itu satu jawaban kenapa orang bisa malah menjadi efek buruk ketika memakai spirulina. Jadi jawaban saya pertama, cek dulu jenis pelarut yang Anda gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saja kondisi ini adalah kondisi detoksifikasi. Jadi selama ini sebenarnya di dalam kulitnya kita itu sudah tersimpan banyak kotoran, sudah tersimpan banyak peradangan-peradangan yang nggak keluar. Nah, dengan adanya masker spirulina ini malah membuat kotoran-kotoran itu dikeluarin dulu, dibersihin dulu dari dalam. Nah, hebatnya spirulina itu bisa membersihkan kondisi kulit bukan cuma di permukaan, tapi sampai ke dasar-dasarnya. Jadi ya, ini kondisi yang menguntungkan banget. Kalau teman-teman memang karena proses detoksifikasi, dilanjutkan saja. Nantinya bakal bener-bener jadi fresh, bener-bener jadi kinclong, dan benar-benar jadi puas banget dengan kondisi kulit yang sudah pakai masker spirulina ini. Ada 3 jenis sebenarnya tipe kulit manusia. Yang pertama contohnya kulit kering. Nah, untuk tipe kulit kering, masker spirulina itu cocok banget dipadukan dengan susu UHT. Karena susu UHT ditambah dengan spirulina atau masker spirulina, ini sangat bagus untuk mengembalikan kenormalan kulit. Sehingga kulit yang tadinya kering, ini benar-benar menjadi kulit normal dengan kelembapan yang sesuai. Nah, untuk yang kedua, tipe kulit berminyak. Kalau tipe kulit yang berminyak, sebaiknya gunakan masker spirulina ditambah perpaduannya dengan air hangat. Karena air hangat yang bercampur dengan masker spirulina itu akan mengurangi atau bisa dikatakan menormalkan kulit wajah dari minyak yang berlebih. Dan sedangkan yang ketiga itu tipe kulit campuran. Nah, tipe yang ini bebas, mau pakai susu UHT untuk memadukannya atau bisa juga menggunakan air hangat. Jadi pastiin kamu juga harus memakai produk terbaik, kualitas terbaik dari Spirulina Tiens bersama DCT.